Kak, ini bacanya apaan, Kak? Baik, Kak? teman-temanku semua, Bapak Ibu yang di rumah klik oke aja, go meeting, itu. Ya, yang di rumah kalau ada pertanyaan record itu yes, go meeting atau lanjut meeting. Baik, anak-anakku semua berbahagia dan Bapak Ibu di rumah yang mendampingi PJJ pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Terima kasih atas semua kehadiran dan ketertiban anak-anakku semua 5D. Walaupun informasinya mendadak, karena ini setiap hari kita memang sekolah, jadi harus siap. Jam 7 sudah siap kan ya. Ini jam 7:30, Pak Andi undurkan setengah jam. Ya, yang mau mengikuti pelajaran ya diharapkan ya memang harus selalu siap ya. Kita walaupun di rumah kita tetap seperti biasa jam 7 ya, jam 7 kalau di sekolah kan 7 diawali dengan pembiasaan. Karena di sini tidak ada pembiasaan, kita tetap mulai jam 7 sampai pukul 12 itu standby anak-anakku semua ya. Jangan sampai kita malah main-main, tidak siap untuk belajar, nanti kasihan. Baik, anak-anakku semua berbahagia. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang pelajaran 1 ya, dan sudah penilaian. Kemarin pelajaran 1 kita membahas tentang surat Al-Atin. Nah, itu kandungan-kandungan dalam surat Atin dipelajari, ditelaah, dan kemudian teman anak-anakku semua berbahagia. Kemarin penilaian bagus dan ada yang sedikit kurang bagus ya. Ya, nanti dipelajari kembali yang telah kita bahas kemarin. Kemudian untuk kedepannya, ketika ada Zoom, ikuti Zoom. Ketika tidak bisa, diulangi melalui YouTube. Ya, dan dibuka kembali buku PDF-nya supaya pelajaran benar-benar bisa masuk. Atau kalau ada kurang jelas bisa WA ke Pak Andi, ya. Jangan WA jawaban. Soal ulangan itu semua Pak Andi ambil sebagian besar dari dalam buku. Sekali lagi, setiap ulangan itu Pak Andi ambil sebagian besar itu dari dalam buku. Yang di luar buku paling 1-2 saja. Ya. Makanya kalau kalian menguasai materi yang ada dalam buku, kemungkinan besar 100 bisa. Dan kalau memang nggak bisa, matiin. Ya, oke. Itu saja dan pembukaan dari Pak Andi. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya selalu sehat, selalu dalam perlindungan dan hidayahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya, ini gimana anak-anak semua sehat di rumah kan? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oh, akbar, apalagi habis sunat. Wah, mantap. Tambah seger, yang lain juga. Sehat semua, alhamdulillah, Pak Andi lihat. Oke. Baik, kita insya Allah tidak lama, mudah-mudahan setengah jam bisa selesai. Dan sudah dimatikan. Gitu ya. Baik, anak-anakku semua yang berbahagia, kita mulai pelajaran kali ini adalah membahas tentang mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan berdoa. Coba siapa yang mau memimpin berdoa? Ini ketua kelas siapa? Ketua kelas 5D? Ketua kelas. Saya, Pak. Ah, ya udah, Akbar. Mohon untuk kali ini Akbar dulu. Silakan Akbar.
Sebelum acara dimulai, kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak. Baik, anak semua berbagi mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Jadi pada pelajaran kali ini kita akan membahas al-asma'illahi husna atau dikenal dengan asmaul husna juga boleh, ya. Al-asma'ul husna juga boleh. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 4 nama Allah saja. Padahal yang diterangkan dalam beberapa hadis nama Allah itu ada banyak sebenarnya. Namun yang dipopulerkan ada 99 nama. Ya, 99 nama. Ya. Jadi kalau nanti kalian akan mempelajari ini berjenjang terus sampai SMP SLTA, pada akhirnya nanti selesai kita mempelajari 99, ya. Untuk kali ini kita akan membahas 4 nama Allah atau 4 dari Asmaul Husna. Ini sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan ini adalah namanya, ini apa? Atau yang sekarang nih, itu tadi yang ketua kelas namanya siapa, gitu kan? Oh, Akbar. Terus yang temennya tuh yang agak seger itu namanya Fadli. Kecil dikit namanya Lutfi misalkan, itu nama, ya. Kemudian melalui nama itulah kita mengenal, oh yang agak tinggi itu namanya Akbar, kemudian yang agak gede terus seger bulat itu oh namanya Fadli, kecil dikit namanya Lutfi, gitu. Atau yang lain ada lagi Dava, ya. Atau itu saya kenalnya itu kok yang tahun lalu itu jadi ketua kelas Azam Putra, Muhammad Bilal juga, Azalea juga, itu saya kenal. Ciri-cirinya beda-beda kan ciri-cirinya. Oh, kalau yang agak pendiam itu mau Liti Afifah, nah, terus suka senyum itu sama saya Takilah misalnya. Dan lain-lain. Teman Anafia, Kiara, ya, Rizky Alfiansa, dan semuanya teman-teman mesti kita tahu namanya. Dan nama itulah awal kita untuk mengenal, untuk mengetahui sesuatu. Kemudian untuk kali ini kita akan membahas Allah ini, ya. Nah, untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, maka ada pada Asmaul Husna atau Al-Asma'ul Al-Husna, atau yang mengatakan Al-Asma'illahil Husna. Oleh karena itu Allah SWT mewahyukan nama-namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Itu disitulah disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama, ya. Dan disebut Al-Asma Al-Husna. Namanya adalah Al-Asma, itu nama, Al-Husna yang baik, ya, atau yang indah. Ini Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah yang baik dan indah. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 saja, yaitu Al-Mu'mid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya. Oke, baik, kita mulai saja. Al-Mumit itu mengandung pengertian Allah yang mematikan. Coba teman-teman lihat sini gambar itu. Gambar apa itu? Gambar orang yang sedang memikul keranda jenazah. Berarti ada kematian. Loh, siapa yang mematikan orang itu? Corona, Pak? Oh, bukan. Corona nggak bisa mematikan. Salah, tuh. Corona bisa mematikan. Oh, salah. Corona menjadikan orang mati karena izin dari Allah. Yang mematikan, menghidupkan orang itu adalah Allah, ya. Corona makhluk Allah, ciptaan Allah,
Penciptaan Cina, Pak. Iya, kita nggak tahu yang akan melalui siapa. Yang pasti virus itu adalah Allah yang punya, Allah yang menciptakan, itu ya. Iya, semuanya Allah yang menciptakan. Kita cukup sebentar tentang corona ini, kita cukup mengantisipasi dan juga ikhtiar ya supaya kita tidak tertular. Adapun kalau tertular ya, yang ada kemarin 4 hari yang tertular ya, ya nggak apa sama. Pak Andi juga. Pak Andi bulan Mei, 26 Mei itu Pak Andi panas tinggi, makanya merah tanggalannya. Ya alhamdulillah Pak Andi sama isolasi sekitar sebulan lah. Alhamdulillah Pak Andi sehat, segar kembali. Itu sakitnya cuma 5 hari, seminggu kok sakitnya. Ya jangan takut dan jangan sembrono, jangan sembarangan. Jadi kita tidak boleh takut dan tidak boleh ceroboh atau apa ya istilahnya, gegabah, tidak mau mengikuti protokol. Baik, tadi Al-Mumit, Allah yang Maha mematikan. Sekali lagi, Allah lah yang mematikan orang-orang, Allah lah yang mematikan makhluknya, teman-teman. Kemudian yang kedua, Al-Hayyu, Allah yang Maha menghidupkan, Allah yang memberi kehidupan, ya. Nah, bahwa Allah hidup kekal selama-lamanya, Maha hidup. Allah Al-Hayyu, Al-Hayyu itu Allah yang Maha hidup. Allah kekal selamanya dan juga memberi hidup makhluknya. Jadi ya hidup dan menghidupkan itu Allah. Ya. Allah Maha hidup dan Allah Maha memberikan kehidupan kepada makhluknya. Hidup atau mati ada di tangan Allah. Nah ini teman-teman Pak Andi kemarin sakit ya, ketika positif corona itu Pak Andi takut-takut juga. Tetapi alhamdulillah Pak Andi sabar, Pak Andi tegar. Alhamdulillah Pak Andi bisa melewatinya dan alhamdulillah Pak Andi dan keluarga hidup semua. Allah Al-Hayyu memberikan kehidupan, kita sehat walafiat sekarang alhamdulillah. Ya. Yang ketiga Al-Qayyum, Allah yang Maha berdiri atau mandiri. Pada pengertian bahwa Allah itu berdiri sendiri, ya. Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Kalau kalian sekarang enak, misalnya masih ada orang tua, makan disiapin, sekolah disiapin, apalagi baju pun mungkin masih dicucikan, disiapkan, disetrikain semuanya. Ya, tapi nanti ketika kalian sudah dewasa, hidup berkeluarga sendiri, bisa ada orang tua, kalian akan hidup sendiri atau kalian hidup sendiri. Ketika kuliah di Bandung misalkan, kalian akan ngekos di sana, nggak ada yang orang tua yang nyiapin sendiri, harus mandiri. Ya, Pak. Untuk Allah dari awal sampai selamanya Allah itu selalu ada, selalu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia, memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Iya, Pak. Kita kalau minta sesuatu kepada Allah, ya. Ya tadi yang masalah tentang sekarang yang tren ya, corona itu, ya. Saya juga Pak Andi waktu itu pas kena corona, ya Allah, saya berdoa ya Allah, saya bilang pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk saya ya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian yang keempat, Al-Ahad, Allah yang Maha Esa. Pada pengertian Allah itu Esa. Apa Esa? Esa adalah satu, tunggal. Dalam Al-Ikhlas jelaskan di sini, ini kebaca nggak ini Arabnya ini ya? Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad, Allah dialah Allah yang Maha Esa. Al-Wahid artinya Allah Maha Tunggal, tidak ada yang lain, termasuk tidak ada sekutu. Di sini menurutkan Allah tidak boleh dan tidak mau disama-samakan. Kalau di kelas 5D ini tadi pada menyamakan, antara Akbar, Azam Putra, kemudian Fadli, ya.
Itu samanya di mana? Sama-sama murid dari 01. Sama-sama kelas 5D, apalagi sama-sama berjenis kelamin laki-laki, sama-sama seger badannya, ya kan? Jadi tidak kurus, itu nggak apa-apa. Dan memang seperti itu. Untuk Allah tidak boleh disamakan. Maksudnya bagaimana Pak Andi? Kalian mungkin pernah mendengar beberapa nama orang yang menjadi pendekar. Ada yang di TV-TV itu ilmu kanuragan, kalian pernah lihat mungkin. Ada juga seorang kiai ketika menolong seorang yang dirampok, si rampok itu ditiup saja langsung mati semua misalkan. Wah, bari Pak Kiai sakti. Terus kita menyembah Pak Kiai itu atau menyembah Pak Pendekar itu nggak boleh. Yang boleh disembah adalah Allah. Walaupun terlihat Pak Kiai tadi, Pak Pendekar tadi, sakti seolah-olah. Keren, hebat. Tapi itu manusia. Ya cukup disyukuri dan diketahui saja dan dipelajari ilmunya. Supaya kita bisa mempunyai kefadilan seperti itu dan kita bisa membantu orang lain. Ya, tapi tidak boleh kita menyembah mereka. Yang boleh menyembah hanyalah kepada Allah, apalagi menyembah setan, sangat dosa besar. Ya, tidak boleh. Maksudnya apa? Ya, kita memuja setan. Nah, Pak, itu nenek saya, kakek saya, biarin, dinasihati, dikasih tahu, dikasih edukasi. Kakek nenek menyembah mereka itu nggak boleh, kita hanya menyembah Allah itu. Pak Andi juga pernah punya kakek Pak Andi juga dikenal seorang kakek sakti, sehingga takut semua sama kakek Pak Andi. Pak Andi enak dulu, takutin banyak orang gitu kan. Nah, dukun apa termasuk cari apa namanya cari tuyul, kakek Pak Andi jago gitu. Terus Pak Andi bilang dengan kakak Pak Andi, kakek atau mbah bertobat mbah, nanti di neraka loh mbah kalau nggak mau sholat mbah. Oh masa sih, saya udah punya kebun surga sana tak tamin jeruk. Oh bohong mbah itu mbah, itu bisikan setan mbah. Ayo mbah sholat mbah. Betul, akhirnya lama-lama mikir-mikir sholat, ilmunya dibuang semua itu. Iya, pusakanya dikasih ke Pak Andi semua itu pusakanya. Ya. Setiap malam Jumat diramut, dirawat, begitu di Pak Andi taruhnya di lemari keris saktinya. Ya. Jadi hal-hal sedemikian itu tidak boleh. Tadi tidak boleh kita menyekutukan Allah. Tadi kan qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Al-Wahid, Allah Maha Tunggal, ya untuk fisiknya dan untuk kekuasaannya dan penyembahannya. Semuanya hanyalah Allah. Kita menyembah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Tadi mohon maaf ya tentang kondisi yang menyembah pada selain Allah, memang itu kondisinya seperti itu gitu ya. Saya mengambil contoh Pak Andi saja, itu karena kenyataan di situ, kisah nyata. Alhamdulillah sampai meninggal pakai Pak Andi tidak kembali ke ilmu hitamnya. Jadi kalau pengen tahu Pak Andi, bapaknya Pak Andi itu seorang penyanyi di sana lah ya, pembuka pengajian di kampung Pak Andi itu di sana. Terus sedangkan mertuanya itu penyembah ilmu hitam begitu. Alhamdulillah begitu Bapak Ibu Pak Andi haji, ya, mereka satu-satu mau sholat dan mengaji, ya, melihat cucu-cucunya ke pondok pesantren, terus termasuk Pak Andi juga ke pondok pesantren. Alhamdulillah mereka akhirnya semangat untuk mau mengaji. Ini ya. Nah, kita juga demikian. Oke, dari pengertian itu tadi kita cukup bisa mengetahui, ya kan. Namun belum tentu kita bisa untuk mengamalkan. Makanya mari kita bahas lebih jelas, kita terapkan, kita aplikasikan kepada diri kita. Al-Mumit, ya. Di situ kita lihat ini teman-teman, seorang perawat yang merawat pasien.
tadi al-mumit mengandung pengertian yang maha mematikan. Setiap makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan pasti akan mati. Ini pasti ya. Tidak boleh tidak pasti akan mati. Kita tidak boleh takut, ngeri, terus menghindar. Nggak boleh. Kita hanyalah, kewajiban manusia adalah bukan takut mati, tapi menyiapkan bekal untuk mati. Ya. Kalau takut mati nanti tiba apa yang ada rasa takut terus ketakutan kemana-mana repot. Jadi kita takut mati itu maksudnya adalah tidak serta merta takut sehingga menjadi parno segalanya, enggak, tapi kita tetap membela, berjuang demi agama, bangsa, negara kita, kemajuan kita dengan cara ya belajar dengan giat dan ibadah. Kemudian kita juga menjaga kesehatan, ya. Nah, dan tidak boleh sembrono. Kita berusaha sehat, kalau ternyata meninggal ya itu urusan Allah. Yang penting kita siapkan untuk bekal kematian dengan cara tadi banyak beribadah, banyak belajar, banyak mencari ilmu. Sini, kematian itu tangga menuju kebahagiaan abadi. Kalau orang itu banyak bekal, kalau nggak punya bekal ya gimana mau bahagia? Dikubur dan disiksa, nah, kita supaya kita benar-benar dalam kondisi husnul khotimah, maka kita perbanyaklah beribadah. Kemudian Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup. Jadi Allah itu memberikan kita nyawa, rezeki. Ya, maka kita semua dalam kekuasaan Allah. Kita semua dalam genggaman Allah. Kita Allah itu memelihara kita semua dan kita juga seharusnya memelihara diri kita. Yang bisa kita ambil di situ adalah mohon maaf, kita ulang kembali. Kalau al-mumit tadi yang bisa kita terapkan dalam keseharian, kita menerapkan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, jadi contohnya apa? Mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain dan sebagainya. Kita hindari semuanya itu. Kemudian al-hayyu, Allah merawat makhluk semua yang ada di bumi. Gunung perlu Allah sirami, Allah hujani, tumbuh-tumbuhan bisa menghirup. Hewan bisa makan, manusia bisa hidup. Semuanya Allah yang memelihara. Maka dari itu, kita hendaknya juga bisa menjaga, memelihara diri kita dengan cara ya menjaga kebersihan, kesehatan, minum vitamin, makan yang teratur, mandi, ya, memakai pakaian yang rapi, ya, yang bersih, terus pola makan, jangan makan sembarangan, dan juga membantu memelihara selingkungan dan rumah. Rumah dirapikan, jaga kebersihan, lingkungan dijaga kesehatannya dan sebagainya, ya. Jadi itu Al-Hayyu, Al-Qayyum, Allah mandiri. Nah, di situ teman-teman semua bisa melihat ini Al-Qayyum. Praktek kita Al-Qayyum menjaga berdiri mandiri, kita bisa ini menjaga ini apa namanya merawat apa namanya tempat tidur kita sendiri, ya. Tempat tidur kita sendiri kita rapikan, kita bersihkan, peralatan sekolah kita rapikan, PR kita kerjakan dan seterusnya. Jadi kita tidak tergantung orang tua. Kalau orang tua tidak mau merapikan, kita tidak merapikan, tidak boleh. Lalu Al-Ahad, Allah Maha Tunggal, ya, itu Allah yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Ya tadi kita sebentar. Jadi Allah itu sifatnya tidak bergantung pada orang lain, ya, mandiri tadi. Ya. Termasuk mandi, makan, berpakaian, itu menjaga diri sendiri. Kita sendiri semuanya. Jadi Al-Qayyum tadi Maha Mandiri, ada sedikit hubungan atau persamaan dengan Al-Ahad. Kalau Al-Ahad benar-benar sendiri. Allah kuasa segalanya, itu ya sebenarnya. Namun contoh yang bisa kita terapkan ya tadi,
saya bisa makan sendiri, ambil makan sendiri ke dapur, di rice cooker, ke tempat sayur gitu seperti itu. Ya. Kemudian mengerjakan PR. Namun perbedaannya kalau kita mau mengerjakan PR tidak bisa, boleh bertanya pada teman, boleh bertanya pada orang tua, atau boleh bertanya pada guru, boleh. Yang tidak boleh itu dikerjakan, itu nggak mandiri itu. Makanya kalau ada PR dikerjakan orang tua jangan mau, ya. Jangan mau, kasih tahu orang tuanya. Kata Bani itu jangan mau, Pak. Kalian harus mengerjakan sendiri, belajar mandiri, dan kalian untung nanti. Ya, itu tentang nama Allah, anak teman-temanku semuanya, anak semuanya yang berbahagia. Sebentar. Ini ada file terbuang sepertinya. Oh iya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan mengenal kitab-kitab Allah. Pada surah surah An-Nisa 4 ayat 136 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman. Ini tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada rasulnya, itu Allah, ya. Kalau sebelumnya memang ada kitab-kitab yang lain serta kitab yang diturunkan sebelumnya itu. Barang siapa ingkar kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Jadi kita beriman harus percaya kepada Allah, Rasul, kitab-kitab, semua kitab-kitab Allah. Maksudnya percaya bagaimana nih? Nah ini, Bapak dijelaskan. Kita mempercayai adanya Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Nah, kalau Injil, Taurat, dan Zabur itu kita cukup iman saja, percaya saja. Kenapa? Karena kitab-kitab itu sudah diganti oleh Al-Quran. Diganti oleh Allah dengan Al-Quran. Gitu ya. Bukan berarti, Injil itu kitab salah, bukan. Injil, Taurat, Zabur itu kitab dari Allah semuanya. Kita harus percaya, yakin, dan membenarkan itu. Tapi yang sekarang kita pakai pedoman hidup adalah kitab terbaru, yaitu Al-Quran. Kitab yang paling sempurna, Al-Quran. Dan itu Allah perintah bahwa semua kitab tidak dipakai lagi dan digantikan dengan Al-Quran. Gitu ya. Nah, kemudian nanti kalian akan memahami di SMP, di SMA, insyaallah ya, bahwa beberapa kitab Injil itu sudah dipalsukan oleh kaum Khawari saat itu. Jadi kemurniannya sudah dipalsukan oleh para kaum Khawari saat itu, ada dalam hadis, ya. Lalu Allah saat itu, maaf, sebelum Allah menurunkan Al-Quran, karena ribuan tahun mereka tidak ada nabi, alias disebut zaman fatrah, ya. Lalu mereka dengan semaunya memalsukan kitab dengan cara isi sebagian kitab ditutupi atau dihapus oleh mereka. Yang tidak enak mereka hapus, yang enak mereka laksanakan. Nah, sehingga Allah menyempurnakanlah Rasul melalui Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, nabi terakhir, dengan diberi Al-Quran sebagai kitab penyempurna kitab sebelumnya. Ini makanya kita sekarang mengkaji Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang diturunkan Allah adalah
Taurat, Zabur, ya, Injil dan Al-Qur'an. Taurat ditulis, mungkin kalau ada buku di situ tulis. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Kemudian pada abad 12 sebelum Masehi. Untuk kitab Zabur itu kabar Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi di Kanan, ya. Kalau Taurat itu dengan bahasa Ibrani, ya. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa abad 1 Masehi. Nah, setelah Nabi Isa, ya, Injil ke Al-Qur'an itu ribuan tahun, itu tidak ada nabi-nabi lagi zaman Fatrah, sehingga Injil itu tadi dipalsukan oleh orang-orang itu. Kalau kitab Taurat dan Zabur itu isinya untuk kaum saat itu saja, bukan untuk umat sampai akhir hayat, sehingga turunlah Injil. Ya. Injil selain diturunkan untuk umat saat itu, ternyata Injil juga dipalsukan oleh kaum-kaum saat itu. Nah, sehingga turunlah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang membawa kitab Al-Quran untuk umat seluruh umat di muka bumi sampai hari kiamat. Ini, ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa pada abad 6 Masehi di Mekah, di antaranya ada yang di Mekah, ada yang di Madinah nanti, ya, sehingga ada Makkiyah, ada Madaniyah. Pertamanya ya di Mekah. Saat beliau menyendiri di Gua Hira, Mekah. Ini Gua Hira itu gua yang ada di atas gunung sana. Pintunya di atas gunung. Bukan gua luas, tapi gua yang sedikit yang kecil, ya, bukan gua yang menjorok ke dalam, itu enggak. Pak Andi sempat ke sana saat itu. Tinggi banget. Ada pengen ke sana, ayo. Soal Pak Andi antar kalau mau. Tapi nanti tiketnya, ya. Hotelnya, pesawatnya. Di Mekah ini, posisi Gua Hira itu di Mekah. Kemudian beliau saat itu berusia 40 tahun. Al-Quran terdiri 114 ayat, terbagi 30 juz, 6.236 ayat, dan Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ini, ya, dibaca di sini terlihat ini, ya. Kemudian bahwa Nabi Muhammad diturunkan diutus oleh Allah di bumi dengan diberi Al-Quran sebagai penyempurna seluruh hukum-hukum Allah di bumi ini, dan juga sebagai rahmat bagi alam semesta, juga disebut rahmatan lil alamin. Karena ada orang, mohon maaf, yang hidupnya itu menjadi sampahnya manusia, sampah dunia, tapi karena Islam itu dan Al-Quran itu sebagai rahmatan alamin, kalau Allah mengendaki, ternyata dia bisa menjadi orang yang berguna di muka bumi dengan mengkaji Al-Quran, sehingga dia menganut agama Islam, belajar sholat, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, akhirnya dia menjadi manusia yang berguna. Ya, mohon maaf tadi tak sampaikan, ya, agak kasar. Manusia yang baik banyak menjadi baik, yang kurang baik menjadi baik. Bahkan tadi yang Bani sampaikan, dulu hidupnya menjadi sampahnya manusia, sampah dunia, sehingga dia sampai dia ketemu hidayah, ketemu orang yang mengajari Al-Quran, sehingga dia belajar Al-Quran dan sampai menjadi manusia yang berguna, bisa menjadi emas istilahnya. Ya, makanya ini kita bersyukur sebagai hamba Allah yang belajar Al-Quran. Nah, belajar Al-Quran atau tertib sholat itu tidak ketika waktu tua saja, ya. Ini banyak terjadi. Ketika muda itu ngajar keduniaan, sekolah terus, bahkan bersenang-senang terus. Maksudnya ini, kehidupannya dipakai untuk belajar, bekerja, dan berkarya terus, tidak sholat. Begitu pensiun baru sholat, itu salah. Yang benar dari kecil ya sholat dengan tertib, ya mengaji, baca Al-Quran, belajar, mencari ilmu juga harus semangat,
setelah selesai belajar, nah dewasa, terus bekerja dengan semangat, itu juga tetap harus sholat, juga membaca Al-Quran gitu ya. Nah, tidak harus menunggu tua, lah ngapain? Memang kita semua bisa tua, belum tentu. Ada orang tuh meninggal usia 15 tahun meninggal banyak, 20 tahun meninggal banyak, 25 tahun meninggal juga banyak, 30 tahun meninggal juga banyak. Orang yang meninggal 60 tahun juga banyak. Jadi meninggal itu kapan saja. Jangan dikira kita semua bisa tua, sampai tua belum tentu. Makanya siapkan dari sekarang. Baik, kitab-kitab Allah itu membawa ajaran terpuji. Ini di sini ilustrasi di sini Al-Qur'an ya membawa ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu mengajarkan supaya kita sholat. Ya, ini kan sholat, terus berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, ya. Kalau sholat, man taraka sholat wa kafar, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia hukumnya kafir. Nah, maka kalau kita tidak mau digolongkan orang kafir, maka kita harus sholat 5 waktu. Dan supaya kita tidak tergolong orang sombong, kita harus berdoa kepada Allah. Kalau manusia itu dimintai terus, manusia itu marah, bosan. Kalau Allah justru malah senang kalau hambanya banyak minta kepada Allah. Yang kedua, jalan terpujinya kepada semua manusia, Al-Quran menjelaskan supaya kita berbuat baik kepada sesama, yaitu kita menolong teman yang sedang sakit, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, gitu ya, dan sebagainya. Dan juga Al-Quran membawa ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kita boleh memelihara hewan, ya, ada yang burung, ada yang kucing, ada yang memelihara kelinci, dan sebagainya. Dan juga tanaman dirawat dengan baik. Dan juga membawa ajaran terpuji kepada diri sendiri. Di antaranya ya ini kita motong kuku, menjaga kebersihan kuku, kemudian rambut dirapikan, ya, mandi sehari paling nggak 2 kali lah ya, gosok gigi, jangan sampai anak kelas 5 sudah kelas 5 malah gosok gigi opo itu ya, jorok berarti ya. Kemudian rapi, ini berpenaman rapi, yang laki perempuan, laki-laki pakai jilbab, kerudung yang anggun, merawat dirinya, melindungi dirinya dengan memakai baju muslimah, menutup aurat, tidak mengumbar aurat, ya, laki-laki juga demikian, bersih. Ya, baik, anak-anakku semua berbahagia, itu kiranya yang bisa Pak Andi sampaikan berkesempatan pagi hari ini ya. Banyak sedikitnya insya Allah cukup menjadi pelajaran untuk kita semua, dan diharapkan kita semua bisa berbuat sesuai yang diajarkan oleh Allah Rasul ya semuanya ya. Muhammad Bilal, halo Kiara, semangat ya. Alhamdulillah kita bisa telah mempelajari pelajaran 2 pada kesempatan kali ini. Kita baca bersama kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, nanti bisa diulang di YouTube, akan Pak di YouTube ya. Kemudian nanti ada tugas kerjakan halaman 20. Nanti akan Pak share tugasnya di grup ya. Halaman 20 nanti Pak share. Demikian pertemuan tatap maya kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan dari Pak Andi yang khilaf, kata-kata yang kurang berkenan, Pak Andi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum hari tutup, ada yang bertanya enggak? Enggak ada bertanya? Baik, sebelum YouTube kita tutup doa. Ya, silakan Akbar. Kalau megang Al-Quran, kalau nggak wudhu, bisa nggak, Pak? Bisa. Memang ada orang yang beberapa yang menjelaskan Al-Quran kalau memegang Quran harus punya wudhu begitu ya. Tapi karena itu diambil dari hadis supaya kita suci. Nah, di sini untuk mengagungkan begitu, itu lebih baik gitu ya, lebih baik ya. Tapi kalau kita batal terus memegang Quran itu boleh dan tidak berdosa, apa-apa ya, boleh membaca, memegang boleh, apa-apa, dia maruf berada boleh. Yang penting bukan tempatnya, bukan tempat kotor, dan kita sendiri juga bersih yang penting, itu ya Bar ya. Ya. Termasuk menghafal juga boleh.
Yang lain, silakan. Ada Pak. Ya, silakan Pak. Misalnya saya habis wudhu Pak, terus minum boleh gak Pak? Boleh. Yang membatalkan wudhu itu kentut dan buang air, serta tidur, muntah dengan itu ya. Tentu membatalkan wudhu. Kalau makan tidak, minum tidak, gitu. Ya. Memang ada yang menjelaskan membatalkan wudhu itu sebenarnya makruh karena mengganggu. Karena dalam beberapa hadis jelaskan supaya bersih kan sholat itu, termasuk mulut supaya bersih. Nah ini, makanya beberapa kiai menjelaskan, wah kalau makan batal itu kan. Nah, pada hakikatnya tidak membatalkan. Ya, itu. Ya. Yang membatalkan wudhu adalah kentut, buang air, tidur telentang. Nah, itu ya, wudhu. Oke, yang lain silakan. Cukup ya. Nah, kembali tadi kepada wudhu ini, hubungan dengan sholat. Jangan sampai kita sholat sambil ini, ada daging di sini, nyom ya, itu nggak benar ya. Aku kalau tuh pakai tangan, apa ini? Daging ayam, nyom, aduh. Soalnya batal ya karena ngomong makan itu, sehingga para kiai ya menjelaskan bahwa kalau habis wudhu soal apa makan itu batal wudhunya begitu, karena di situ ada manusia tuh sambil ngunyah. Ya, itu. Yang lain barangkali ada bertanya tentang Asmaul Husna atau lah. Baik, nanti kalau memang mau bertanya lagi boleh di via WA di Pak Andi Jabri, boleh silakan. Baik, untuk mengakhiri pelajaran ini silakan Akbar kembali memimpin berdoa. Setelah acara selesai, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak muslim yang berbahagia, demikian pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi kalian nanti bisa mengulangi melalui e-book yang sudah Pak Andi kirim, atau nanti akan Pak Andi share kembali tayangan pagi ini di YouTube, nanti akan Pak Andi share linknya, dan juga nanti ada tugas Pak Andi share di grup ya. Dikirimkan hari ini boleh sampai sore ya, tidak harus sampai siang, sore boleh ya, tapi tetap dikerjakan semuanya. Baik, demikian anak muslim berbahagia. Semoga kita semua selalu sehat, senantiasa dalam perlindungan Allah, kefadlan Allah, dan juga hidayah dari Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.